Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Well, everyone, today we are going to continue our material about English. Baik adik-adikku sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita. So last week we have already learned about alphabet. Minggu kemarin kita telah mempelajari terkait abjad. So today I'm gonna teach you about vocabularies. Hari ini Ustadz akan ajarkan kalian tentang kosakata. Why I have to teach you about vocabularies? Kenapa kemudian Ustadz akan selalu ajarkan kalian kosakata? Because vocabularies is very important, ya. Karena kosakata itu sangat-sangat penting. If you want to speak English, you need vocabularies. Kalau kalian mau bicara bahasa Inggris, kalian butuh kosakata. Olehnya itu penting sekali kita memperbanyak kosakata. Bagaimana caranya kita memperbanyak kosakata? Ya sering-sering membaca, sering-sering menghafal sedikit, ya. But just not enough only memorize. Tidak cukup hanya menghafal saja, tetapi you need practice. Kalian butuh praktek, ya, atau membiasakan diri mengucapkan bahasa Inggris. Baik, coba diperhatikan ke papan tulis. Please pay attention. Have a look at whiteboard. Perhatikan di papan tulis. I have already written down the vocabularies. Saya sudah tulis kosakata di papan tulis. Just have a look on your books. Silahkan dilihat di bukunya, because I have already write it down on your book also, but there is no translation. Jadi sudah ada di bukunya juga kosakatanya, hanya saja di bukunya belum ada artinya. Jadi silahkan dicek bukunya, nanti kalian isi, ya. Nanti kalian artikan sesuai yang ada di papan tulis. Well, firstly, yang pertama, I'm gonna read the vocabularies and please listen carefully. Yang pertama, Ustadz bakalan baca kosakatanya, kemudian mohon adik-adik dengarkan baik-baik in order to make your pronunciation good, supaya pengucapannya adik-adik lebih baik lagi, karena memang English is very unique. Bahasa Inggris itu unik. Beda tulisan, beda cara membacanya. Beda tulisannya, beda cara membacanya. Olehnya itu perlu sekali pembiasaan untuk membaca, kemudian sering-sering mendengar, kemudian dipraktekkan supaya bisa terbiasa dengan kata-kata bahasa Inggris. So firstly, as I was saying to you, listen carefully, dengarkan saja dulu. Nanti setelah selanjutnya kalian ikuti, ya, ikuti. But first, listen. Pertama, dengarkan baik-baik. Okay. Please pay attention and listen carefully. Start. Study. English. Jadi tidak usah khawatir dimonyong-monyongkan sedikit bibirnya, ya. Learn. Do. Memorize. Vocabulary. Promise. Have. Speak. Hear.
Here. Here. Language. 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 Morning. 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 Night. 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 Evening. 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 Fast. 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 Spell. 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 So firstly, there are vocabularies that I add on whiteboard. Jadi ada beberapa kosakata yang saya tambahkan sedikit yang tidak ada di buku. Nah, coba adik-adikku sekalian perhatikan, ini evening ya, saya tambahkan karena tidak ada di buku. Evening artinya malam. Now, sekarang listen and repeat after me. Dengarkan kemudian ulangi setelah Ustadz ya. Dengarkan baik-baik and then repeat after me. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah Ustadz. Start. Start memulai. Study. Study belajar. English. English bahasa Inggris. Learn. Learn belajar. Do. Do melakukan. Memorize. Memorize menghafal. Vocabulary. Vocabulary kosakata. Promise. Promise janji. Have. Have mempunyai. Speak. Speak berbicara. Hear. Hear mendengarkan. Language. Language bahasa. Morning. Morning pagi. Night. Night malam. Evening. Evening malam. Fast. Fast cepat. Spell. Spell mengeja. Sekarang perhatikan ke depan. Sekarang ada beberapa kosakata yang di papan tulis atau yang di bukunya kalian. There are some vocabularies that have a same meaning but different how to use it. Jadi ada beberapa kosakata yang sama artinya tetapi berbeda cara penggunaannya. Contoh misalnya study dengan learn. Study dengan learn. Artinya sama-sama belajar. Hanya saja penggunaannya yang berbeda. Ini penting ya. Penting sekali kalian harus pahami betul-betul. Study dan learn itu sama-sama artinya belajar. Hanya saja penggunaannya yang berbeda. Kalau dia study, kalau kata study itu adik-adik, itu hanya belajar atau hanya mempelajari yang dasarnya saja atau yang dibutuhkan. Atau dalam artian ketika misal nih, kalau saya bilang I study English, saya belajar bahasa Inggris. Berarti dia belajar bahasa Inggris saja, tidak sampai ke intinya saja. Cukup belajar bahasa Inggris. Misal dia belajar bicara bahasa Inggris, berarti dia hanya belajar bicara bahasa Inggris saja. Nah, seperti itu. I study English. Dia tidak fokus pelajari semua. Karena kalau dia hanya pakai study. Tetapi kalau dia pakai learn, misalnya saya bilang I learn English. Berarti dia pelajari secara keseluruhan. Dia pelajari asal katanya, dia pelajari bagaimana itu bahasa Inggris, dia pelajari pengucapannya, dia pelajari asalnya bahasa Inggris itu dari mana, seperti itu. Jadi perbedaannya kalau study dia hanya pelajari yang dibutuhkan saja, tetapi kalau dia learn dia betul-betul dia pelajari sampai ke akar-akarnya. Contoh misalnya I study bicycle. Misalnya saya belajar I study ride bicycle. Saya belajar naik sepeda. Berarti kalau dia belajar naik sepeda,
berarti dia cukup tahu saja. Kalau dia pakai study, dia cukup tahu saja. Setelah tahu ya sudah selesai. Tetapi kalau misalnya dia pakai learn, I learn ride bicycle, berarti dia betul-betul pelajari sepeda itu. Dia pelajari sepedanya itu bagaimana, cara memperbaikinya, cara mengendarainya, dan sebagainya. Seperti itu. Intinya, study itu hanya mempelajari secara standar saja atau yang dibutuhkan saja. Tetapi kalau learn, itu betul-betul dipelajari sampai di akar-akarnya atau dipelajari secara mendalam. Nah, seperti itu. Jadi beda penggunaannya, tetapi sama artinya study. Sama artinya belajar, ya. Study, learn artinya sama-sama belajar. Hanya saja different how to use. Beda penggunaan. Nah, selanjutnya ada night dengan evening. Ini sama artinya malam, tetapi berbeda cara penggunaan. Night, evening. Bedanya di mana? Kalau dia naik, misal saya bilang good night, selamat malam. Nah, kalau good night atau naik itu digunakan pada saat mengakhiri percakapan atau tidak ada percakapan setelahnya. Itu kita pakai night. Good night. Nah, atau mungkin ucapan setelah orang mau tidur. Good night, berarti tidak ada percakapan setelah itu. Tetapi kalau evening, good evening, misalnya saya bilang good evening, selamat malam. Nah, itu berarti mengawali percakapan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengucapkan good night baru kita bicara lagi. Artinya kalau kita sudah sampaikan good night, berarti percakapan is ended, ya. Percakapan sudah selesai. Nah, seperti itu. Good night kalau kita mau mengakhiri percakapan, sedangkan good evening itu mengawali percakapan. Jadi perbedaannya sangat jelas. Good evening mengawali percakapan, selamat malam artinya kita mengawali percakapan. Setelah itu kalau kita mau mengakhiri percakapan, kita memakai good night. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada hear, listen. Nah, ini sama-sama artinya mendengarkan. Hear artinya mendengarkan, listen artinya mendengarkan juga. Hanya saja beda penggunaannya. Bedanya di mana? Kalau dia hear, adik-adik, kalau dia hear, dia mendengarkan hanya sekilas saja. Tetapi kalau listen, dia betul-betul fokus mendengarkan. I listen to music. Berarti dia betul-betul fokus mendengarkan musik. Berarti dia niatkan memang untuk mendengarkan. Kalau dia bilang I hear, berarti dia mendengarkan hanya sekilas saja. Seperti itu. Jadi beda penggunaan, tetapi artinya sama. Sama-sama listen, tapi makna yang sesungguhnya berbeda. Nah, seperti itu. Sekarang coba adik-adik lihat, perhatikan. Ini ada conversation. Ini sebetulnya sama saja. Kenapa kemudian saya selalu ajak adik-adik untuk selalu ada conversation atau percakapan supaya dipraktekkan, ya, supaya dipraktekkan. Because memorize without practice is nothing. Menghafal tanpa ada praktek itu tidak ada gunanya. Makanya perlu sekali ada practice, perlu sekali ada praktek, ya. Makanya setiap kita pertemuan, setiap ada pertemuan bahasa Inggris harus ada praktek supaya adik-adik terbiasa mengucapkan percakapan dalam bahasa Inggris. Baik, coba diperhatikan. The conversation is same with last week. Conversationnya hampir-hampir mirip dengan yang minggu kemarin. Hanya saja sedikit bertambah, ya, sedikit bertambah. Dan coba diperhatikan baik-baik. Ini untuk yang kelas 5, coba diperhatikan. Ini yang pertama, kalian harus coba hafal ini, kemudian kalian kirim voice note-nya ke Ustadz.
di WA pribadi ya. Kirimnya tidak usah lewat video, lewat voice note saja ya, voice note saja. Karena kalau lewat video terlalu berat karena terlalu berat ukurannya. Jadi mohon pakai voice note saja. Nah, sekarang kalian perhatikan, coba sama dengan yang kemarin. Nah, contoh misalnya how to say belajar in English. How to say belajar in English. Artinya apa bahasa Inggrisnya belajar. Nah, ini kalian cari partnernya. Silahkan dicari partnernya. Bisa diajak umminya atau abinya, atau your brother or your sister, atau kakaknya atau adiknya, kakak laki-laki atau kakak perempuan, silahkan diajak untuk membantu untuk praktek ya. Misal si A bertanya, how to say belajar in English? How to say belajar in English? Apa bahasa Inggrisnya belajar? Si B menjawab, the answer is study. Nah, the answer is study. Nah, si A bertanya lagi, how to spell it? Bagaimana mengejanya? Kalian bisa langsung jawab, bisa juga seperti yang kemarin, to spell it is, bisa seperti itu, atau langsung dijawab study. Seperti itu. Study. Nah, selanjutnya, tapi bukan hanya belajar saja ya, bisa diacak kosakatanya. Contoh, misalnya, how to say bahasa in English. Apa bahasa Inggrisnya bahasa? The answer is language. How to spell it? Bagaimana mengejanya? LANGUAGE. Seperti itu ya. Nah, untuk kelas 5 ingat baik-baik, untuk kelas 5 hafal ini voice note, kemudian kirim ke Ustadz. Setelah itu tugas kedua, kalian buat conversation, ajak ummi atau abinya atau your brother or your sister. Diajakin kakaknya, kakak laki-laki atau kakak perempuan, terserah ya. Buat percakapan minimal 5 ya, minimal 5 kosakata. How to say belajar in English. Nah, seperti itu. 5 ganti-gantian. Atau bisa juga sebetulnya kalian balik. Misalnya, how to say learn in Indonesia. Nah, apa bahasa Indonesianya learn. Nah, seperti itu. Tinggal kalian ganti saja. How to say learn in Indonesia. Apa bahasa Indonesianya learn. The answer is belajar. Nah, seperti itu. Bisa kalian bolak-balik. Mudah sekali. Intinya, kenapa kemudian saya selalu ajak adik-adik untuk praktis? Lagi-lagi saya sampaikan, practice, memorize without practice is nothing. Menghafal tanpa praktek itu tidak ada gunanya. Olehnya itu selalu saya sampaikan, ditambah kosakatanya, dipraktekkan kosakatanya. Tapi bukan hanya dipraktekkan di sini, bahkan besar harapannya Ustadz di rumah, at your home, practice your English, ya, dipraktekkan bahasa Inggrisnya. The vocabularies that have already memorized, kosakata yang sudah kalian hafal, never use Indonesia anymore at home. Tidak usah lagi dipakaikan bahasa Indonesia di rumah. Pakaikan bahasa Inggris. Kalau di rumah belajar pakai bahasa Inggris, diselang-selingi supaya terbiasa ya, supaya terbiasa. Kemudian secepatnya adik-adikku bisa berbicara bahasa Inggris ya. Amin. Untuk kelas 4, tugasnya untuk kelas 4 cukup hafal ini saja, cukup hafal kosakata ini saja, kemudian voice note, kemudian kirim ke Ustaz. Untuk percakapan kalian boleh belajar-belajar, tetapi ini tidak wajib. Ini untuk kelas 5 saja. Tapi kelas 4 tugasnya kelas 4 kosakatanya ini, keseluruhan ini kalian hafal, kemudian kalian kirim voice note-nya ke Ustaz. Okay, today is enough. Hari ini cukup. I hope you guys
understand what I say to you. Ustaz harap apa yang Ustaz ajarkan bisa dipahami. So let's close our meeting today by reading Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.